Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya wal mu'minina. Terima kasih atas berkat beliau. Selanjutnya untuk sedikit memberi wawasan untuk diketahui kegiatan sholat tasbih dari kita ini sudah diadakan sejak masih ada Allah Rohnya Yusuf dan sekarang dilakukan oleh putra beliau. Alhamdulillah sudah hampir lebih dari insyaallah lebih dari 15 tahun sampai sekarang. Itu juga bulan Ramadan. Di bulan Ramadan yang biasanya di hari selain Ramadan itu berbeda, diadakan di saat pagi. Untuk bulan Ramadan dikir dilakukan
apa ada yang minta rezeki pun kasih rezeki itu supaya itu mudah-mudahan lewat perkumpulan malam hari ini apa yang kita sajikan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah sertai Amin. Amin. Dan untuk zikir tiga ini satu amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh orang-orang soleh terdahulu sebelum kita. Karena ini juga berbicara dari ayat Al-Quran dan satu hadis Nabi. Tiga ini artinya berusaha. Kita berpikir untuk menebus diri kita sendiri agar terbebas dari api neraka. Dan diri kita bukan untuk kita saja, bisa kita hadiahkan untuk orang lain. Dan di sini diri tidak untuk bacaannya itu terbagi dua. Ada tidak surah, ada tidak kubro. Kalau tidak surah ini menggunakan kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah. Kalau kubro itu menggunakan surah Al-Fatih. Yang kita amalkan selamanya adalah la ilaha illallah. Jadi ketiga ini mengambil dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 207 kemudian nasi mayyashri nafsahu ridha ada di antara manusia itu yang membeli dirinya sendiri untuk mendapatkan ridho Allah, membebaskan dari nasi mayyashri nafsahu ridha dengan mengorbankan hartanya, jiwanya untuk agar terbebas dari siksa api neraka. Ini juga diterangkan oleh baginda Nabi yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah. Siapa yang membaca la ilaha illallah 70.000 kali, riwayatnya 71.000 kali, maka sungguh dia telah membebaskan diri dari api neraka. Diterangkan dalam kita sudah tidak ada lagi, ini sudah diamalkan oleh orang-orang soleh sebelumnya. Begitu juga sholat tasbih. Sholat tasbih ini pertama kali diajarkan Nabi kepada paman beliau Sayyidina Abbas bin Abdul, di mana beliau ini diberitahu, mau tak kamu saya ajarkan sholat yang dengan sholat ini Allah mengampuni 10 macam dosa. Dosa yang kecil maupun dosa yang terang-terang atau sembunyi-sembunyi, dosa yang sengaja atau tidak sengaja, dosa yang sedikit atau banyak, dosa yang besar atau kecil, terang-terang sengaja atau tidak sengaja, semuanya diampuni oleh Allah lewat sholat tasbih. Dan diajarkan. Jadi sholat tasbih ini sudah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Dan dikatakan sholat tasbih karena di dalamnya ini yang dibaca dominan ini adalah tasbih. Kita tahu bacaan tasbih ini adalah kalimat yang terbaik yang diucapkan dan diajarkan oleh Allah untuk para malaikatnya dan hamba-hamba Allah itu. Ada suatu hadis dari Al-Hakim, sahabat bertanya, kalimat apa yang terbaik yang bisa diucapkan oleh hamba Allah? Nabi mengatakan, ma istaqaqahu li malaikatihi wa li ibadihi at-tasbih wa at-taqdis. Faman kana mantiquhu at-tasbih adharallahu al-jub
sesuatu yang dipilihkan Allah untuk para malaikatnya dan hamba-hambanya adalah bacaan tasbih, at-takbir, mensucikan Allah. Siapa yang ucapannya adalah tasbih, maka Allah akan hilangkan rasa lapar dari niki resep hadis lain, ta'amul mu'minina fi zaman dajjal at-tasbih. Makanan orang mukmin di zaman dajjal, zaman fitnah, yang baik terlihat buruk, yang buruk terlihat yang salah, dibenarkan yang benar disalah. Ini sudah zamannya zaman dajjal. Nah, tidak ada makanan yang paling lezat, paling nikmat, paling aman di zaman dajjal selain memperbanyak banyak tasbih. Makanya dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan amal dan dicintai dan yang maha pengasih dan penyayang, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ini sudah kita dengar ketika kita membaca tahlil. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dan ini yang akan kita baca di dalam sholat tasbih. Sholat tasbih ini jumlahnya 4 rakaat. Dalam satu sholat tasbih itu kita akan membaca 300 kali bacaan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. 300 kali berarti dalam setiap rakaat itu membaca 75 kali. Ya, 75 kali itu tempatnya di mana setiap rakaat. Itu ketika kita takbir, kita niat sholat tasbih 4 rakaat. Kalau jadi makmuman lillahi ta'ala. Kemudian kita baca doa iftitah. Setelah itu baca ta'awudz, baca Fatihah, baca surat. Setelah baca surat, kita baca tasbih 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. 15 kali. Kemudian kita rukuk. Setelah baca doa rukuk, baca tasbih 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kemudian i'tidal, setelah baca i'tidal, baca tasbih 10 kali. Kemudian sujud yang pertama, setelah sujud pertama, baca tasbih 10 kali. Kemudian duduk di antara dua sujud, setelah baca doa dulu, baca tasbih 10 kali. Sujud yang kedua, setelah baca doa sujud, baca tasbih 10 kali. Kemudian duduk istirahat. Sebelum berdiri ke rakaat yang kedua, kita disunahkan sujud duduk istirahat. Di situ baca tasbih 10 kali. Kemudian hadir kembali, baca Fatihah, baca surat, kemudian baca tasbih 15 kali. Ini yang pakai duduk istirahat. Kalau tidak pakai duduk istirahat, langsung berdiri sebelum baca Fatihah, itu baca tasbih 10 kali. Nah, kita hitung. Kalau berdiri 15, kemudian rukuk 10, i'tidal 10, sujud yang pertama 10, duduk di antara dua sujud 10, sujud yang kedua 10. Mukti, bukan beriki mukti. 10 ya, tapi yang Damel yuko nggih, mukti. Yang 15 itu kita berdiri, yang lainnya 10. Sampai nanti terakhir setelah tahiyat akhir doa sebelum salam baca tasbih 10 kali. Nah, ini cara pelaksanaan salat. Adapun 4 rakaat pelaksanaannya bisa dikerjakan dengan 2 model. Bisa 4 rakaat 1 salam, bisa dengan 2 rakaat 4 rakaat ini 2 salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini boleh model yang mana monggo. Tapi Imam Nawawi di dalam kitab Al-Bukhari mana yang lebih utama? Dikerjakan model yang mana? 4 1 salam atau 4 2 salam. Nah, di sini Imam Nawawi memberikan pandangan beliau melihat pekerjaannya. Kalau dikerjakan
dikerjakan di waktu malam seperti saat ini. Oke, nanti kita kerjakan di waktu malam. Itu yang lebih utama adalah 4 rakaat 2 salam. Jadi nanti 2 rakaat salam, 2 rakaat ini yang paling utama. Dan ini sudah kita amalkan setiap sholat tasbih di bulan Ramadan itu nanti 4 rakaat 2 salam. Jadi 2 rakaat salam nanti lagi 2 rakaat salam. Ada fadilah-fadilahnya luar biasa ya. Disebutkan oleh para ulama bisa memperbaiki keadaan kehidupan, bisa menurunkan emosi, menghilangkan sifat-sifat emosional kita, sifat keras. Karena ini sholat sabar lama ini paling cepat 20 menit. Dan bisa hapus dosa dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kalau khasiat sudah kita yang penting kita perhatikan sholat kita bagaimana bisa khusyuk. Masalah khasiat manfaat itu sudah apa terserah. Pasti ada banyak, apalagi dikerjakan di bulan Ramadan. Nabi mengatakan zakirullahi fi Ramadan maghfurullah wa sa'irullahi fi ilayati. Orang yang berzikir di bulan Ramadan pasti dosanya diampuni. Dan orang yang meminta kepada Allah di bulan Ramadan, dia tidak akan kecewa, artinya pasti diberi oleh Allah. Kita harus yakin ini Ramadan. Doaku mustajab wa amalu mu'afar wa dzambu maghfur. Amal dilipat gandakan pahalanya, doa diijabah, dosa diampuni. Ini bulan Ramadan. Adapun masalah kita juga bisa iktikaf di sini. Iktikaf ini amalan-amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi, terutama di bulan Ramadan. Jadi amalan yang istimewa di bulan Ramadan apa saja yang bisa kita puasa tentu saja, sholat tarawih. Dan yang perlu diperbanyak di bulan Ramadan adalah iktikaf di masjid, terutama di 10 hari yang terakhir. Iktikaf itu menghapus dosa. Diam di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Man itakafa iman muhtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi radhiyallahu. Siapa yang iktikaf karena iman, karena mengharap ridha Allah, ampuni dosa-dosa. Amin. Dalam satu hadis lain lagi yang mengobrol dengan Bihar Hakim, man itakafa yawman ibtigha amradillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar salasa fanatik apa ada iman dan khafifai. Siapa yang iktikaf 1 hari saja mengharap ridha Allah, maka Allah jadikan antara dia dengan neraka ada jarak 3 parit, yang tiap-tiap parit ini jaraknya lebih jauh daripada ufuk barat dengan ufuk di. Artinya orang yang sering iktikaf di masjid akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Apalagi di bulan Ramadan. Nabi mengatakan dalam satu hadis riwayat Al-Baihaqi, man ya'taqa ashran fi Ramadan kana kahajjatin wa umratayn. Ya Allah. Allah akan berikan pahalanya seperti pahala 2 kali haji dan 2 kali umrah. Ini mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, kita zikir, kita fidah, dan di jalan kita mendapatkan ampunan Allah, dimudahkan segala urusan kita, diberikan akhirul nusul khatimah, kalau kita dibebaskan dari api. Ini harapan kita. Dan juga di dalam masjid ini yang perlu dijaga juga adab iktikaf juga diperhatikan. Kalau masuk masjid itu hendaknya dalam keadaan punya wudu. Ini hadis Nabi. Dan ketika berangkat menuju masjid untuk iktikaf, perbanyak doa, perbanyak langkah. Karena orang yang menuju masjid dalam keadaan suci, man tatahhara min baitihi thumma masya ilal masjid. Siapa yang bersuci dari rumahnya dan menuju masjid, karena khotohatu
masjid, maka Allah jadikan tiap langkah yang pertama ini menghapus dosa, langkah yang kedua mengangkat derajat, yang kedua yang kita dapat. Kita di masjid yang kita masuk dari kanan, keluar dari kiri, kebalikan daripada masuk tempat-tempat yang kotor. Di jamban kita ke kiri, keluar dari kanan, masuk baca doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Keluar dari masjid kita doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma iftah li abwaab fadlik. Masjid sebelum kita duduk setelah masuk disunahkan sholat sunat tahiyatul masjid. Tidak ada kalau duduk al masjid wala yajlis hatta yusalli rakaatain. Siapapun ketika masuk masjid jangan duduk sehingga dia sholat 2 rakaat. Ini adab yang benar. Kondisi tubuh baunya wangi, dia tak ganggu yang lain. Di masjid kita rapi, kita bersih, kita jaga. Di masjid duduk berzikir, banyak berzikir istighfar, kita Al-Quran, kita sholat dan sebagainya. Dalam masjid kita jaga kesucian, kebersihan masjid. Ini demi sempurnanya iktikaf kita, demi sempurnanya semua amal ibadah kita selama di masjid. Ya, mudah-mudahan lewat keterangan singkat ini bisa memotivasi kita di sisa Ramadan yang tersisa masih 11 hari atau 12 hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita, memberikan kesehatan batinan wa dhahiran, dan dijauhkan halangan-halangan yang terhati pada kita sehingga kita bisa menyempurnakan bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan keterangan singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Untuk terakhir ya, perlu saya informasikan juga di Ramadan ini ada 2 kali. Yang ketiga, kalau rutinan itu setiap Ahad pagi, ini Ahad pagi. Dan yang kedua, nanti kita ambil tepatnya di malam Lailatul Qadar. Kok tahu Lailatul Qadar? Ya, ini mengikuti pendapat Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hasan Asy'ari dan para ulama yang lain. Mereka mengatakan sesungguhnya Lailatul Qadar itu sudah bisa diketahui. Inna Lailatul Qadri tu'lamu bil yawmil awwal min syahr Ramadan. Dengan melihat hari pertama Ramadan. Nah, kalau hari pertama Ramadan, fa inna awwalu yaumil khamis fa hiya Lailatul Qadar. Kalau awal Ramadan itu hari Kamis, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-25. Karena kita kemarin nulis insyaallah 25 dan 25 ini nanti tepat hari Sabtu yang akan datang, yaitu tanggal 14 Maret. Jadi ini masih pemanasan, masih gelombang pertama, ada gelombang finishing, gelombang final. Nanti besok mudah-mudahan banyak umur ya, tidak ada halangan bisa hadir di malam ke-25 dan mudah-mudahan itu Lailatul Qadar. Siapa yang mendapati Lailatul Qadar maka dosanya diampuni. Amin. Seumur hidup ini. Terus belum dijalani sudah diampuni dia. Karena ketika kita dijalankan maksiat di situ Allah ganti dengan kita dijalankan kebaikan. Kalau kita mendapat Lailatul, mudah-mudahan malam 25 besok Lailatul Qadar kepada kita semua, dan kita diberi kesempatan bisa merayakan malam tersebut dengan sholat tasbih dan zikir di gereja. Hari Sabtu besok tanggal 14 ketemu lagi di Masjid Agung Jakarta. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sholat tasbih nanti dipimpin oleh beliau Al-Mukarram ya Haji Mahfud. Saking banggaan beliau mengasuh untuk peserta yang berfoto dan nanti dilanjutkan dengan zikir juga dengan doa oleh beliau Kiai Haji Mahfud itu bagi Al-Mukarram kepada beliau. Saya akan mempersilakan secara teratur as-sholatu jami'ah as-sholat